Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat kita dapat berkumpul di sini, bisa bermuajahah walaupun melalui media sosial, tidak mengurangi afdholiyah kita dalam menjalin silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita pada siang hari ini membawa berkah, membawa manfaat bagi kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, pada hari ini umat mengalami satu buah perubahan, pergeseran paradigma berpikir yang begitu berarti, di mana kerukunan atau ukhuwah Islamiyah di antara sesama muslim mulai terjalin dengan fenomena-fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya umat Islam Indonesia, di mana pada masa-masa lalu kita sulit sekali untuk merangkul, untuk bersama-sama berjuang karena disekat-sekat oleh alma mater atau baju-baju yang masing-masing memiliki bendera-bendera yang berbeda-beda, sehingga membuat hal itu menjadi sebuah kendala bagi kita untuk bisa memperkuat ukhuwah Islamiyah. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu buah hadis yang sampai saat ini masih terlihat kontroversi, artinya menjadi pro kontra di tengah-tengah umat, yang kemudian menjadi sulit bagi kita untuk bisa cair dan duduk bersama-sama memikirkan solusi-solusi yang baik, yang tepat untuk umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia. Hadis itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syarrul umuri muhdatsatuha al-muhdatsatun bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kata Rasul, hati-hatilah dengan perkara yang baru, karena sesungguhnya perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan segala yang bid'ah itu adalah sesat. Dalam konteks ini, hadis ini kemudian menimbulkan penafsiran-penafsiran dari berbagai kalangan yang mengakibatkan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat dalam menyikapi sebuah permasalahan. Kita bisa lihat di tengah-tengah masyarakat kita, umat Islam itu belum bisa akur dalam perkara-perkara furu'iyah terkait masalah tradisi-tradisi ibadah yang menurut sebagian kalangan itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka merujuk pada sebuah hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan contoh dari Rasul, maka tertolak. Itulah satu pemahaman yang dibawa oleh sebagian kalangan umat Islam saat ini, sehingga mereka menganggap apa-apa yang terkait dengan hal-hal agama, syiar atau ibadah yang tidak pernah dicontohkan Rasul adalah perkara bid'ah dan sesat, dan pelakunya masuk dalam kategori yang akan terjerumus dalam neraka. Itulah yang kemudian sampai saat ini kita belum bisa clear. Dan sebagian kalangan lagi menganggap bahwa perkara-perkara itu adalah bid'ah hasanah. Membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah yaitu bid'ah yang ma'ruf, yang di dalamnya terkandung amalan-amalan yang
agung seperti zikir, salawat dan segala macam pujian-pujian yang diucapkan pada saat melakukan ibadah atau ritual-ritual tradisional tersebut. Itulah yang kemudian menjadi polemik sampai sekarang, sehingga sebagian kalangan umat sulit sekali untuk bisa duduk bersama saling menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Menurut hemat saya secara pribadi, seharusnya bid'ah itu jika ingin clear harus dipahami sebagai perkara-perkara yang menambah-nambahkan atau mengurangi apa-apa yang sudah dicontohkan Rasul. Jadi bid'ah itu yaitu menambah dan mengurangi apa-apa yang sudah Rasul contohkan. Itu artinya sepanjang Rasulullah hidup sampai Rasulullah wafat, fakta-fakta itu ada. Fakta-fakta itulah yang kemudian kita hukumi sebagai bid'ah. Jika Rasul waktu masa hidupnya memerintahkan kita untuk sholat subuh 2 rakaat, kemudian setelah wafatnya kita rubah menjadi 1 rakaat atau 3 rakaat, nah itulah yang disebut bid'ah. Maka untuk bisa mengklirkan permasalahan itu, kita harus bisa membedakan mana fakta yang terjadi di zaman Rasul, mana fakta yang terjadi setelah Rasul wafat. Nah, saat ini yang dikomentari, yang diperdebatkan oleh kalangan umat saat ini fakta-fakta yang terjadi setelah Rasul wafat. Setelah Rasul wafat yang disebut waqi'ul jadid, itu adalah perkara-perkara yang bukan masuk kategori bid'ah. Mengapa? Karena memang Rasul tidak pernah melakukan itu, karena Rasul sudah tidak ada. Jadi yang dibahas, yang dimaksud dalam hadis man amila amalan laisa amruna fahuwa raddun, itu barang siapa yang beramal tidak mengikuti contohku atau dari Rasul maka tertolak. Itu amal-amal yang memang Rasul sudah pernah mengamalkan, tapi kita merubahnya, menambahkan atau menguranginya. Nah, setelah Rasul wafat bukan masuk kategori bid'ah. Itu perkara istihadiyah, perkara istihad yang memang kemudian ulama mengembangkannya seperti tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, maulid Nabi, baca berjanji, baca ad-diba. Itulah perkara-perkara yang tidak pernah terjadi di zaman Rasul. Maka bukan masuk kategori bid'ah. Ya. Mungkin pemikiran ini bisa memperkuat, mencairkan suasana pro kontra di tengah-tengah umat. Walaupun tidak bisa, ya paling tidak saling menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang terjadi. Mungkin itu saja dari saya. Sebelum ditutup, yuk kita sama-sama dewasa, sama-sama saling menghargai perbedaan di antara umat. Karena apa yang kita pegang juga belum tentu benar, dan apa yang kita salahkan juga belum tentu salah. Karena kita hidup jauh setelah generasi Rasul wafat. Jadi tidak ada layaknya bagi kita untuk menganggap diri kita paling benar, diri kita paling hebat, bahwa pendapat kita paling benar. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan tentunya dari saya, hamba yang dhaif, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.